Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf sedikit waktunya, tidak akan lama, paling lama 15 menit ya. Di sini saya akan menyampaikan materi kemarin itu yang mengikuti asesmen kompetensi minimal, yaitu di mana sekarang itu mengikuti pengimbasan. Untuk bagian saya sekarang itu mengenai literasi membaca. Untuk pengembangan soal AKM dalam literasi membaca ini, kita bisa melihat definisinya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ataupun dihargai oleh individu. Perlu diketahui semuanya bahwa untuk mengikuti AKM ini tentu berbeda dengan untuk mengikuti ujian nasional. Kalau ujian nasional semua siswa harus mengikuti. Tapi untuk AKM ini tidak semua siswa cuma sampel diambil dari kalau SD dari kelas 5, kemudian SMP kelas 8, kalau SMA kelas 11. Itu tidak semua siswa bisa mengikuti AKM. Tapi siswa terpilih ataupun yang diacak bisa mengikuti. Dan jangan ada anggapan bahwa ujian nasional diganti dengan AKM. Gitu aja. Nanti kalian maaf, nanti kalau lebih jelasnya silakan kalian bisa mengikuti karena masih banyak angkatan-angkatan yang tersedia. Kita lanjut lagi. Kemudian pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk, yaitu membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi serta berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian, kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Kemampuan literasi ini bisa ditingkatkan dengan kemampuan literasi yang dimiliki, dituntut untuk mampu merefleksikan berbagai informasi penting yang diperoleh untuk bekal berpartisipasi dalam lingkungannya dan juga untuk menunjukkan partisipasi secara positif dengan komunikasi dan kerjasama. Pada era informasi saat ini, aktivitas dalam literasi membaca membutuhkan tingkat berpikir yang lebih tinggi, di mana perkembangan dunia ilmu pengetahuan membutuhkan kognisi tinggi karena persaingan sosial dan ekonomi yang semakin ketat. Selain itu, peserta didik juga dalam jalur informasi palsu yang slow dan mudah untuk diakses, dan kemampuan literasi membaca yang memadai agar mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan akademik yang dihadapinya. Konten teks. Aspek penting dalam pelaksanaan AKM literasi membaca adalah ketersediaan teks atau bacaan yang akan digunakan sebagai stimulus dalam penyusunan soal, di mana teks atau bacaan tersebut memenuhi kriteria tingkat keterbacaan yang baik dan berkualitas baik dari segi konten, bahasa maupun penyajian. Jika dihubungkan dengan kecakapan abad 21, teks atau bacaan yang digunakan dalam AKM harus mampu mengukur sekaligus menumbuhkan kecakapan berpikir yang secara kritis dalam pemecahan masalah, berkomunikasi, kreativitas, inovasi, dan berkolaborasi. Kemudian kepentingan penyusunan soal AKM ini dikelompokkan di dua. Yang pertama, teks secara sastra dan teks secara informasi. Teks sastra atau fiksi naratif yaitu imajinasi yang menyangkut persoalan kehidupan manusia yang sering dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Kemudian teks sastra menawarkan sebuah kehidupan yang diidealkan, dunia imajinasi yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsik seperti alur, tokoh, latar, dan sudut pandang. Semua unsur tersebut dikreasikan oleh pengarang, dibuat mirip, diimitasikan, dijadikan dengan dunia nyata sehingga seolah-olah sungguh ada dan yang akan terjadi. Dunia sastra yang imajinatif dan dunia nyata yang faktual masing-masing memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Teks sastra yaitu teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa lisan atau bahasa tulis. Cara penyajiannya menggunakan kata yang bermakna simbolis atau majas atau kias, di mana kata dan istilah yang tepat sesuai dengan konteks, memiliki karakteristik bahasa yang indah dan terorganisasi secara baik dengan gaya penyajian menarik, ekspresif, dan estetis.
Contoh teks sastra yang dapat digunakan sebagai stimulus dalam bacaan dan tulisan soal AKM antara lain cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, satir, puisi, prosa, drama, novel, pantun, soneta, epos, cerita bergambar, cerita fantasi, ironi, literatur, catatan berjurnal, dan biografis atau autobiografis. Untuk teks informasi ditulis berdasarkan data faktual, contohnya peristiwa atau sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan, di mana data dan fakta dalam teks informasi berupa data dan fakta kesejahteraan kemasyarakatan dan keilmuan bidang yang tertentu dapat dibuktikan kebenarannya. Teks informasi terkait oleh kejelasan ketepatan, kerjasama, dan kebenaran teks informasi dapat disajikan dalam bentuk ulasan, penjelasan, deskripsi, analisis, uraian, dan penilaian yang dikemukakan secara rinci dan mendalam. Teks informasi merupakan teks yang bertujuan untuk menambah wawasan pengalaman bersifat faktual dan lugas. Bahasa yang digunakannya pun ilmiah, yakni bersifat denotatif dengan menunjuk langsung pada acuannya. Teks informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang lebih dimengerti dan dimanfaatkan bagi penerimanya. Tapi dilengkapi oleh gambar, tokoh, ataupun infografisnya dan diagram yang bisa. Kemudian contoh teks informasi dapat digunakan sebagai stimulus bacaan dalam penyusunnya antara lain iklan, dokumen, undangan, kontrak, pemberitahuan, kemudian ulasan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku ilmiah, panduan, dan editorial. Kemudian kita bisa melihat distribusi soal AKM berdasarkan konten teks pada setiap jenjang berikut ini. Untuk kelas 5, teks informasi 50%, teks sastra 50%. Untuk kelas 8, informasinya 60, sastranya 40. Kelas 11, informasi 70%, teks sastranya 30%. Jadi setiap jenjang atau tingkatan ini memiliki perbedaan dalam persentasenya. Ya, demikian pengimbasan yang telah saya berikan. Ini adalah materi dari asesmen teman ilmu mengenai literasi membaca. Iya naroskeun. Naroskeun, Pak.